Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Bagaimana kabarnya pagi ini? Pasti baik-baik aja kan? Hari ini kita akan membahas materi di bab 1, yaitu teks laporan percobaan. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui tentang pengertian teks laporan percobaan, ciri teks laporan percobaan, fungsi teks laporan percobaan, dan kalimat deklaratif. Teks laporan percobaan ini sangat penting kalian pahami, karena dalam pelajaran sehari-hari, kalian akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan percobaan, khususnya dalam pelajaran IPA. Nah, kita akan bahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Percobaan memiliki istilah, yaitu eksperimen. Jadi, percobaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Kemudian laporan. Apa itu laporan? Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Selanjutnya, teks. Teks adalah berupa lisan, bukan tulisan. Jadi, teks laporan percobaan itu adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Sekarang kita lanjutkan ciri teks laporan percobaan. Ada 3 ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama yaitu fakta. Nah, apa maksudnya? Fakta adalah sesuatu yang sudah pasti dan dapat dibuktikan. Nah, jika kalian menyampaikan hasil teks laporan percobaan, sampaikanlah dengan pasti dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kita lanjutkan ciri yang kedua, yaitu lengkap. Mengapa teks laporan percobaan harus disampaikan secara lengkap? Agar orang bisa memahami data secara utuh. Apa-apa saja hasil dan data pada teks tersebut. Kemudian ciri yang ketiga adalah objektif. Apa itu objektif? Objektif adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, kalian pernahkah melakukan suatu percobaan? Nah, sebelum melakukan percobaan, kita sudah memiliki hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan awal. Contohnya, kalian melakukan percobaan menguji saus jajanan yang ada di sekolah. Saus itu mengandung zat yang berbahaya. Nah, setelah dilakukan percobaan, ternyata tidak semua saus itu mengandung zat yang berbahaya. Maka sampaikanlah sebenarnya, maka itulah yang disebut dengan objektif. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan yang ketiga,
yaitu fungsi teks laporan percobaan. Ada 5 fungsi teks laporan percobaan. Apa saja itu? Yang pertama, fungsinya sebagai informasi, atau bisa juga disebut sebagai sumber informasi. Nah, kalian memerlukan informasi nih. Apa ya? Contohnya, berapa kandungan buah wortel untuk kesehatan mata? Jadi, kalian tinggal mencari teks laporan percobaan kandungan buah wortel yang dibuat oleh orang lain dengan mencari informasi dari Google. Nah, setelah kita dapat informasi tersebut, kita bisa mengetahuinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya sebagai bukti. Jika tadi laporan itu disusun untuk menyampaikan segala kegiatan yang dilakukan dengan menuliskan teks laporan, kita harus ada bukti. Yang ketiga, untuk fungsinya adalah dokumentasi. Dalam penyusunan laporan percobaan, kalian akan mengumpulkan yang pertama yaitu adalah data, informasi, kemudian memilihnya atau mengelompokkannya terlebih dahulu dan menyajikannya. Tentunya, kalian memerlukan teks tersebut pada saat kalian butuhkan. Dan dengan cara membuat dokumentasi, maka laporan-laporan percobaan tersebut akan tersimpan rapi di dokumen-dokumen yang sudah disediakan atau yang sudah kalian buat filenya. Nah, jika saat memerlukan kembali laporan tersebut, maka dari dokumentasi tersebut kita bisa melihat laporan tersebut. Yang keempat, fungsinya sebagai pemecahan masalah. Yang menjadi pertanyaannya, memang bisa ya? Dalam teks laporan percobaan itu ada pemecahan masalah? Tentu bisa. Kalian suka makan mie? Contohnya mie sedap, pinter mie, super mie. Pasti kalian banyak yang suka makan mie. Bahkan ada yang tiap hari makan mie. Kemudian kalian lihat di berita, banyak mie yang memiliki pengawet formalin. Bahkan di dalamnya mengandung boraks juga. Nah, kalian jadi takut nih. Aduh, bagaimana ini memecahkan masalah ini? Saya itu suka sekali makan mie, bahkan tiap hari pun. Tapi, ada pengawetnya. Jadi, dengan adanya teks laporan percobaan ini, bisa mengatasi masalah tersebut. Dengan caranya bagaimana? Kita bisa mengujinya di laboratorium. Kita bisa membuktikan berapa formalin bahkan boraks yang ada di dalam mie tersebut. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Nah, tadi laporan disusun jika ada pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita. Jika tidak diberikan kegiatan, kita tidak perlu memberikan laporan. Nah, jika ada orang yang memberikan tugas kepada kita, maka kita harus membukti pada laporan tersebut supaya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat dalam melakukan percobaan. Nah, untuk yang terakhir, kebahasaan kalimat deklaratif yang ada pada teks laporan percobaan. Apa itu kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif adalah kalimat yang memiliki isi untuk memberitakan suatu peristiwa kepada orang lain atau lawan bicara.
Hal yang diberitakan umumnya adalah pengungkapan tentang peristiwa. Fungsi dari kalimat deklaratif adalah memberikan informasi kepada orang lain tanpa mengharapkan respon atau tanggapan khusus. Bagaimana cara menentukan kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif tidak bisa dilihat berdasarkan susunan kalimatnya, karena hampir sama dengan susunan kalimat-kalimat lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri format yang membedakan kalimat deklaratif dengan kalimat yang lainnya. Yang pertama, intonasi yang bersifat netral. Yang kedua, suatu bagian dari kalimat deklaratif yang bisa dijadikan inti pembicaraan. Selanjutnya, kalimat deklaratif ada 5 jenisnya, yaitu yang pertama, kalimat deklaratif aktif. Kalimat deklaratif aktif adalah kalimat deklaratif yang bersifat aktif, karena di sini subjek atau S melakukan suatu tindakan terhadap objeknya atau O. Contoh, lihat pada gambar. Telah terjadi tabrakan beruntun di aviari pagi tadi pukul 6 WIB. Pada kalimat tersebut berisi tentang sebuah informasi yang tidak memerlukan respon ataupun tanggapan khusus dari lawan bicara kita. Yang kedua, kalimat deklaratif pasif. Kalimat deklaratif pasif adalah kalimat yang bersifat pasif, di mana subjeknya S dikenai tindakan oleh objeknya atau O. Contoh, lihat pada gambar. Sebuah rumah habis terbakar di depan SP Plaza. Kalimat tersebut berisikan informasi yang tidak memerlukan respon dari lawan bicara kita. Mengapa dibilang pasif? Karena kejadian ini secara tidak sengaja bisa dilihat dari kata terbakar. Yang ketiga, kalimat deklaratif inversi. Kalimat deklaratif inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek atau S. Contoh, dicurinya motor Pak RT dari dalam garasi. Mengapa ini dibilang inversi? Karena bisa kita lihat predikatnya di depan dari kata dicurinya adalah predikat, sedangkan Pak RT adalah subjek. Jadi, karena predikatnya di depan, maka disebut inversi. Selanjutnya, keempat, kalimat deklaratif langsung. Kalimat deklaratif langsung adalah kalimat deklaratif yang berdasarkan dari hasil kutipan perkataan seseorang sama persis dengan yang dikatakannya. Contoh, Andi berkata, saya melihat Budi sedang main game hari itu. Mengapa dikatakan deklaratif langsung? Karena ada tanda kutip 2 yang menjadi ciri khas kalimat langsung. Biasanya, tanda kutip ini atau kalimat langsung sering ditemui pada dialog-dialog cerpen ataupun novel.
Yang terakhir, kalimat deklaratif tidak langsung. Kalimat deklaratif tidak langsung adalah kalimat deklaratif yang memberitahukan atau melaporkan ucapan atau ujaran orang lain. Contoh, Susi berkata bahwa Ivan sedang dirawat di rumah sakit Embung Fatimah. Mengapa dikatakan tidak langsung? Karena yang memberikan informasi ini adalah Susi, bukan dari pihak yang bersangkutan secara langsung, yaitu Ivan. Maka dari itu disebut kalimat deklaratif tidak langsung. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar buat anak-anak Miss di rumah. Tuhan Yesus memberkati.